ada beberapa pertanyaan dari media dan maupun juga masyarakat dan pegiat anti korupsi bagaimana respon atau sikap KPK atas putusan eksepsi dari terdakwa Ghazal Bae yang dinyatakan diterima, yang menganggap bahwa KPK penuntutannya dianggap tidak memiliki kewenangan, ya, diputus pada kemarin tanggal 27 Mei. KPK sebagaimana telah disampaikan oleh pimpinan terdahulu, sebelumnya ya, Pak Nawawi juga tadi mengatakan akan merapimkan. Kami tadi pagi sudah merapimkan bersama jajaran di KPK, menganggap bahwa pertama, perlu diketahui hakim yang memutus perkara Pak Ghazal Bae ini adalah juga hakim yang sedang memutus ataupun memeriksa perkara Pak SJL. Kedua, beliau juga sesungguhnya sebelumnya telah juga memeriksa dan memutus di perkara Lukas NMB. Artinya di dua kasus sebelumnya beliau itu memutus atas dugaan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh jaksa KPK, dan kasus-kasus tersebut oleh beliau diperiksa dan diputus, tidak mempermasalahkan kompetensi ataupun kewenangan dari jaksa penuntut umum dari KPK. Jadi kalau saat ini kemudian hakim yang bersangkutan mengatakan bahwa jaksa JPU dari KPK tidak berwenang, maka ada tidak konsisten terhadap putusan-putusan terdahulu yang beliau periksa dan beliau putus sendiri. Itu pertama. Yang kedua, atas itu semua, maka KPK menyepakati akan melakukan upaya hukum, akan melakukan banding atau perlawanan, tapi kita memilih untuk melakukan upaya hukum banding. Yang ketiga yang perlu kami jelaskan, pokok materi yang menjadi dasar hakim menyatakan eksepsi dari terdakwa itu diterima, alasannya adalah JPU KPK tidak memiliki delegasi dari Jaksa Agung. Ya. Mestinya dalam pandangannya hakim memiliki delegasi dari Jaksa Agung. Sekali lagi Pak, perlu kami tegaskan bahwa KPK, kepolisian maupun Kejaksaan Agung memiliki landasan atribusi masing-masing. Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-Undang 11 2021, KPK berdasarkan Undang-Undang 19 2019, dan juga lembaga-lembaga lain memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang yang membentuknya. KPK itu jelas di pasal 3 dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif yang memiliki tugas dalam penegakan hukum. Maka semua tugas-tugasnya, yaitu di pasal 6 huruf A pencegahan, B koordinasi, C monitoring, D supervisi, dan E menyelidiki, menyidik, dan menuntut. Jadi KPK telah memiliki kewenangan atribusi oleh pembentuk undang-undang untuk kemudian diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Sehingga tugas yang dilaksanakan oleh KPK itu dasarnya adalah tugas atribusi dari Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang 19 2019. Perlu diketahui apa kewenangan itu, ya. Kewenangan itu timbul berdasarkan 3 alas. Lihat di pasal 11 Undang-Undang 30 2014 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan itu timbul karena pembentuk undang-undang memberi kewenangan. Kedua, kemudian kalau ada delegasi. Ketiga, kalau kemudian ada mandat. Jadi delegasi itu dari organ pusat, organ pemilik kewenangan atribusi, kemudian didelegasi kepada bawahannya. Misalnya pimpinan KPK kepada deputi, kepada direktor, itu adalah delegasi. Maka kalau kemudian hakim mengatakan bahwa
jaksa di KPK tidak memiliki landasan delegasi, maka asumsi hukumnya hakim, asumsinya bahwa KPK adalah bawahannya Kejaksaan Agung. Padahal di Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 2019 di pasal 3 mengatakan bahwa KPK adalah lembaga independen yang dalam tugasnya itu dijamin tentang independensinya dan karena tidak boleh ada intervensi dari pihak eksternal. Itu yang perlu kami jelaskan. Jadi karena itu kami menyatakan tidak sepakat ataupun tidak menerima atas pandangan hakim yang mengatakan bahwa perlu delegasi. Kalau kemudian ada delegasi, maka kemudian asumsinya jaksa-jaksa di KPK tetap menjadi bawahannya dari Kejaksaan Agung. Itu yang akan bertentangan dengan independensi KPK yang diatur di pasal 3 Undang-Undang 19 2019. Saya kira itu poin-poinnya yang mempertegas tadi pernyataan Pak Gufron bahwa ada inkonsisten dari pertimbangan dari dua kasus besar yang Anda sampaikan, kemudian pada saat kasus Ghazalba itu justru berbeda dan KPK menyatakan melakukan perlawanan. Apakah KPK melihat inkonsistennya itu tercium atau terendus dugaan tindak pidana misalkan? Jangan hanya perlawanan dalam formilnya saja, informilnya KPK sebagai APH melihat kejanggalan putusan itu, apakah terendus ada indikasi misalkan tindak pidana misalkan? Ya, itu kan secara formil yang tampak di permukaan bahwa ada inkonsistensi, bahwa beliau telah memutus banyak perkara sebenarnya. Yang saya sebut dua itu kan hanya di antaranya. Sebelum-sebelumnya sudah banyak. Tetapi saat ini kemudian ketika perkaranya Pak Ghazalba ini dinyatakan tak berwenang. Alasannya hakim pada saat itu di perkara yang lain tidak ada eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangannya KPK. Ini bukan forum hakim perdata, bukan forum hakim hakim garis privat, tetapi adalah hukum peradilannya peradilan pidana yang pada saat itu hakim harus aktif menilai bahwa apakah yang mengajukan dakwaan kepada terdakwa adalah subjek ataupun pejabat yang berwenang. Itu adalah tugas dari hakim. Jadi walaupun ada eksepsi ataupun tidak, kalau kemudian hakim memandang bahwa pejabat yang mendakwa ini tidak memiliki kompetensi, mau ada eksepsi atau tidak mestinya ditolak. Ada kasus-kasus yang lain. Jadi sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan. Cukup ya. Alasannya banding apa? Alasannya banding kenapa, Pak? Ya tadi sudah. Pak, ada ini Ghazalba sekarang masih tersangka apa gimana sih statusnya jadinya, Pak? Kalau sudah putusan ya harus kemudian harus artinya putusan hakim itu memutus semua status. Jadi ketika dinyatakan diterima asumsinya, maka kemudian dia tidak lagi menjadi terdakwa. Tersangka berarti sekarang, Pak. Tersangka sekarang berarti masih tersangka apa gimana sih? Kan yang diputus itu apapun prosesnya, yang mau dilidik kemudian disidik jadi tersangka, dilimpah ke pengadilan jadi terdakwa. Kalau kemudian oleh hakim menyatakan dakwaanmu tidak diterima karena kamu tidak berkompetensi, maka pemutusnya adalah putusan hakim itu, dan kami akan kemudian saat ini akan mengupayakan dengan upaya hukum banding, ya. Tapi ketika statusnya berarti statusnya terdakwa kan, Pak, ketika banding belum, ya. Tapi ada ini nggak, Pak? Putusan terakhirnya adalah harus dipandang bahwa putusan terakhirnya saat ini masih putusan sela dan mengatakan tidak menerima, dan karenanya maka status hukumnya harus dicabut. Nanti kami akan banding untuk itu, ya. Berarti status hukumnya sekarang kosong berarti ya, Pak ya? Tidak tersangka juga ya? Pas banding